Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ayahnya membuat roti kukus di tengah malam dan semua roti hilang di pagi hari. Putrinya menangis saat menemukan kebenarannya. Dikutip dari erabaru.net, ketika dia masih sangat muda, Liu Ying dan ayahnya bergantung satu sama lain seumur hidup. Ibunya meninggal lebih awal dan ayahnya tidak menikah lagi karena dia. Ketika masih muda, ayahnya bekerja sangat keras. Akibatnya dia sekarang sangat lemah dan memiliki tekanan darah tinggi. 2 tahun lalu ayahnya pingsan karena tekanan darah tinggi. Untungnya dia diselamatkan tepat waktu. Sejak Liu Ying Yuan menikah dengan suaminya yang jauh, hari-hari untuk pulang menjadi semakin berkurang. Meninggalkan ayahnya sendirian di kampung halamannya di pedesaan. Setiap kali dia memikirkan situasi ayahnya, Liu Ying meneteskan air mata. Liu Ying tahu bahwa ayahnya tidak ingin dia menikah. Orang tua mana yang ingin putrinya meninggalkan rumah? Belum lagi situasi seperti ketergantungan Liu Ying pada ayahnya. Pada hari pernikahan, ayahnya yang kuat selalu menangis. Dia meraih tangan Liu Ying dan tidak bisa berkata apa-apa karena sedih. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus kembali untuk menemuinya jika dia merindukannya. Liu Ying dan suaminya berlutut di depan ayah mereka, dan menantu laki-laki itu bersumpah kepada ayahnya bahwa dia akan memperlakukan Liu Ying dengan baik di masa depan, dan akan sering membawa Liu Ying kembali untuk mengunjunginya. Tetapi setelah Liu Ying menikah, dia sibuk dengan kehidupan keluarganya dan suaminya bekerja menjadi supir bus jarak jauh, jadi dia tidak bisa menemukan banyak waktu untuk pulang ke rumah orang tuanya. Baru setelah ayahnya pingsan karena tekanan darah tinggi dan dilarikan ke rumah sakit, Liu Ying menyadari bahwa ayahnya semakin tua dari hari ke hari, dan hari-hari yang dia habiskan bersama ayahnya akan semakin sedikit. Selama liburan, Liu Ying naik kereta untuk pulang. Liu Ying mengetuk pintu rumah ayahnya yang sudah lama tidak dibuka. Tidak ada suara di ruangan itu. Liu Ying membuka pintu dengan kunci dan melihat ayahnya tertidur di kursi di ruang utama. Rambut ayahnya sudah memutih dan wajahnya sangat keriput sejak terakhir kali dia lihat. Ayahnya sepertinya kehilangan banyak energi. Melihat wajah ayahnya, Liu Ying merasa sangat sedih hingga ingin menangis. Ayahnya tidur dengan sangat nyenyak dan terbangun karena mendengar suara. Ketika dia melihat Liu Ying kembali, ayahnya segera duduk. "Ada sup untukmu di dalam panci." "Maaf, ayah tertidur sambil duduk. Aku sudah tua dan tidak berguna," kata ayahnya. "Ayah, duduklah saja. Lain kali kalau akan bangun jangan terburu-buru. Hati-hati entar jatuh," kata Liu Ying dan membiarkan ayahnya untuk duduk kembali di kursi dan pergi ke dapur untuk mengambil sup. Sudah lama kedua ayah dan anak itu duduk dan makan enak. Ayahnya masih sama seperti dulu. Dia tidak suka mengambil sayuran dan dia memakannya dengan nasi putih. Liu Ying tahu bahwa ini adalah kebiasaan yang dikembangkan oleh ayahnya selama bertahun-tahun. Di masa lalu keluarganya miskin dan tidak ada daging atau sayuran. Jadi ayahnya berbohong bahwa dia tidak suka makan sayuran dan memberi Liu Ying semua sayuran untuk dimakan. Ayahnya hanya makan bubur. "Ayah, makan lebih banyak," katanya enggan air mata berlinang. Liu Ying memberi ayahnya sebutir telur. Kamu makan. Aku tidak suka makan ini," kata ayahnya seperti biasa dan memasukkan telur ke dalam mangkuk Liu Ying lagi. Setelah makan, Liu Ying pergi ke hutan untuk menyiapkan banyak kayu bakar untuk ayahnya dan pergi untuk membeli banyak beras dan tepung terigu karena ayahnya menyukai roti kukus. Di malam hari, Liu Ying terus mengerjakan pekerjaan rumah sampai larut malam. Kemudian dia sangat mengantuk sehingga dia hanya mengobrol sebentar dengan ayahnya sebelum tidur.
Sekitar pukul 4 pagi keesokan harinya, Liu Ying mendengar kesibukan di dapur. Ketika dia bangun, dia melihat ayahnya sedang membuat roti kukus. Ketika ayahnya melihat Liu Ying bangun, dia dengan cepat menyuruhnya tidur lagi. Ketika Liu Ying bangun, ayah tidak ada lagi di rumah. Ada bubur dan lauk yang dibuat ayah di atas meja makan. Ayah tahu bahwa dia tidak suka roti kukus, jadi dia membuat bubur untuknya. Liu Ying pergi ke dapur dan melihat bahwa roti kukus yang dibuat ayahnya sudah tidak tersisa. Ketika ayahnya kembali pada siang hari, Liu Ying bertanya kepada ayahnya kemana perginya roti kukus itu. Tetapi ayahnya hanya diam dan tidak berkata apa-apa. Liu Ying merasa bahwa ayahnya telah menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Keesokan harinya ayahnya membuat roti kukus lagi. Liu Ying berpura-pura tidur. Tetapi mendengar pintu terbuka dan melihat ayahnya pergi, dia buru-buru bangun dan mengikuti di belakang ayahnya. Ayahnya memasukkan semua roti kukus ke dalam tas dan ada banyak sayuran di dalam tas. Ayahnya dengan kruk berjalan tertatih-tatih dengan tas dan datang ke gang kecil tempat orang-orang yang bekerja ditinggal di lokasi tinggal. Ayah meletakkan roti kukus di atas meja dekat pintu dan pergi. Ketika dia berbalik dan melihat Liu Ying, ayahnya tampak sedikit terkejut. Liu Ying bergegas untuk mendukung ayahnya dan bertanya, "Ayah, mengapa kamu di sini?" Ayahnya berkata, "Ayah datang untuk berikan sesuatu kepada teman-teman di sini." Ternyata ketika ayahnya pingsan di jalan tahun lalu, beberapa pekerja migran yang bekerja di konstruksi itu yang membawanya ke rumah sakit dan membayar biaya pengobatan. Jika bukan karena mereka, ayahnya mungkin tidak tertolong lagi. Atas kebaikan mereka yang luar biasa, ayahnya selalu mengingatnya. Pekerja migran di lokasi konstruksi harus pergi bekerja setiap pagi sebelum pukul 6 dan tidak ada sarapan di luar pada waktu itu. Berpikir bahwa mereka bekerja sangat keras, ayahnya diam-diam membuat sarapan untuk mereka dan mengirimnya setiap pagi. Ayahnya takut mereka akan menolak, jadi dia tidak pernah memberitahu mereka bahwa sarapan di dia yang memberikannya. Dia ingin membalas budi dengan caranya sendiri. Ayahnya telah menyembunyikan rahasia itu di dalam hatinya dalam beberapa tahun terakhir. Mata Liu Ying pun memerah. Ayah dan para pekerja migran ini adalah orang-orang yang paling tidak mencolok di masyarakat, tetapi mereka menggunakan kebaikan mereka untuk memberi kita perasaan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.